Ahlan wa sahlan ila ilmil bayan. Oke, kalau kalian ingat-ingat ketika masuk ke ilmu bayan itu, kalau kita tasbihkan, ya kita samakan dengan penjahit, kita udah tahu ukuran badan, kemudian kita sudah mulai memilih dari bahan yang kita punya dan ukuran badan kita yang ada, kita mau milih jadi gamis atau jadi tunik atau jadi kemeja atau jadi atasan bawahan dan sebagainya itu ya. Nah, itu sama aja kayak kita sudah tahu muqtadul hal dan kita punya makna di otak nih. Jadi bahan tadi tuh ya, bahan kainnya tuh makna di otak nih. Kita sudah punya itu. Nah, kemudian sekarang kita mau pilih makna di otak nih mau kita ungkapkan dengan cara apa gitu. Ada 4 cara nih. Kalau kalian lihat di sini kan ada 4 angka nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ada level-levelnya. Kalian mau pakai ungkapan yang biasa aja itu level pertama, al-haqiqah al-mujarradah. Masuk ke yang agak imajinatif dikit karena kita menyamakan dengan sesuatu gitu ya. Jadi misalkan kita nih mau bilang ke teman kita yang dia badannya tinggi, kalau kita mau pakai haqiqah mujarradah, kamu tinggi ya, gitu doang biasa aja. Kalau kita mau masuk ke yang nomor 2 yaitu haqiqah musyabahah, kamu kayak jerapah gitu misalkan. Jadi kan kita berimajinasi dikit lah, kita berkhayal dikit tingginya jerapah, kemudian kita samakan teman kita yang tinggi itu kayak jerapah gitu. Nah kemudian ada lagi cara yang ketiga, pakai majas. Bukan lagi kita menyamakan teman kita kayak jerapah. Dia sendiri yang jadi jerapah. Tapi nggak mungkin dia jerapah kan. Makanya di sini majas. Karena majas itu udah bukan hakikoh lagi. Makanya kalau kalian lihat, nomor 1 sama nomor 2 masih pakai hakikoh. Nomor 3 udah nggak ada kata-kata hakikohnya lagi. Jadi misalkan kita bilang, wah ada jerapah datang. Kita padahal lagi di kelas, lagi belajar. Nggak mungkin jerapah yang biasanya di kebun binatang, dia datang ke kelas buat belajar kan enggak. Jadi itu disebut dengan majas. Terus yang keempat pakai kinayah. Kinayah bedanya dari majas itu, kalau tadi majas itu dia nggak mungkin makna hakiki. Karena jerapah itu dia nggak kerjaannya bukan belajar di kelas gitu. Padahal kita lagi ngomong, wah ada jerapah datang, itu posisinya lagi di kelas mau belajar. Nah kalau kinayah, dia harus kata yang boleh ke makna sesuai lafadz. Ya, jadi makna hakikinya itu masih masuk akal buat dipahami, buat terjadi gitu. Tapi yang diinginkan bukan makna itu, makna lain. Gitu. Contohnya kayak panjang tangan gitu kan. Misalkan ada orang nih kita bilang ada panjang tangan di sini gitu misalnya. Nah itu tuh panjang tangan itu masih bisa masuk akal, masih bisa terjadi. Bisa aja emang tangannya dia tuh lebih panjang dari orang lain, bisa 2 meter gitu ya, terus sampai dapat rekor muri gitu misalkan. Nah, itu jadi kinayah bukan itu yang diinginkan, bukan makna yang hakiki, tapi lazim maknahu yang kita inginkan dari panjang tangan bukan benar-benar tangannya panjang, tapi yang diinginkan adalah dia pencuri gitu ya. Kalau di Indo makna panjang tangan kan kayak negatif pencuri gitu, tapi kalau di bahasa Arab tawilul yad rofiul imad kasirul romat ya gitu-gitu, tawilul yad itu termasuk pujian karena tawilul yad itu maksudnya tangannya itu panjang karena dia dermawan sekali, suka ngasih-ngasih gitu. Beda banget ya maknanya positif negatif gitu. Kayak dari 4 metode ini, jadi kalau penjahit itu kayak nomor 1 yang gamis polosan gitu ya, lurus doang gitu, jubah baju kurung. Terus yang nomor 2 udah mulai agak bagus lah, dikasih outer gitu misalkan. Terus yang nomor 3 tambah bagus lagi, dibentuk kayak tunik sama sambungannya inner gitu misalkan. Terus yang keempat lebih bagus lagi gitu, jadi lebih bagus gitu. Misalkan yang 4 dia udah jadi fustan, udah jadi gaun gitu misalkan. Kayak gitu ya. Jadi ada level-levelnya nih. Contohnya kayak di sini haqiqah mujarradah ar-rasulu karimun. Haqiqah musyabahah kita samakan dengan bahar. Ar-rasulu kal bahri karaman wajudan. Kita jadikan majah zurna fil madinah bahrul judi wal karam. Terus kalau kinayah Rasulullah qad malaka jaziratul arab. Kasiran mabat atau wian. Jadi kayak malaka jaziratul arab tuh di sini bisa terjadi makna asli, tapi yang diinginkan bukan itu. Kalau menguasai semua jazirah Arab karena kemuliaannya gitu, karena saking mulianya gitu. Jadi yang diinginkan lazim makna dari malaka jaziratul Arab. Gitu. Fahim tum? Asal wadih ya gemah? واضح واضح. Fal ilmu alladhi yabhasu an syaklil alfat. Nah, sama aja kayak penjahit yang lagi bahas
bedanya model-model baju. Nah, di sini kan kita model lafat, syaklil alfat min haitsu tabyinu halil ma'ani, karena kita mau ngolah makna yang di otak nih, mau kita ungkapkan dengan cara apa. Sama aja kayak bahan kain itu mau dibentuk apa, kan bisa apa aja jadi, ya kan? Hal hiya fi sigotil haqiqah mujarrada au musyabaha au majaz au kinayah yusama ilmul bayan. Paham? Maka di sini apa? Faida sahalana an nusyabbiha ilmal balagha bi ilmil khiyatah. Kalau kayak penjahit, makana ilmul ma'ani ya'ti fit tartib awalan. Jadi ilmu ma'ani itu dipelajarinya duluan karena kita ngukur badan dulu kan yang kita lakukan. So kalau kita milih model dulu ternyata nggak sesuai sama ukuran badan, terus kainnya jadi kurang atau kainnya kelebihan kan jadi nggak pas, ya kan? Kalau kelebihan mubazir, kalau kurang jadi jelek kan misalnya gitu. Kama arifati qiyasil jism kana ilmul bayan alladhi ya'ti fit tartib saniyan ka syaklil khiyatah saub au jubah au qoba au bantol gitu. Fasyakul bayan huna li ifadatil ma'nal karam. Nah, jadi yang tadi yang Rasulullah karimun itu ada haqiqah mujarradah, ada musyabah, ada majaz, ada kinayah. Maka kaidahnya ilmu bayan di sini ilmun yabhasu fihi an tariqi tabyinil makna. Jadi makna masih di otak nih. Gak ada orang yang bisa baca makna ya kan, bisa baca lafaz ya kan. Buat baca apa yang isi kepala kita ini, ma'nal murad bisi gotil haqiqah. Nah, makanya kita tuangkan tuh dengan lafaz yang hakiki, datar aja biasa aja, haqiqah mujarradah atau haqiqah musyabahah atau majaz atau kinayah. Tamam? Fahimtum? Insyaallah. Alhamdulillah. Wadah. Tinggal Jadi masuk misalkan aja. nih ada teman kita pemberani. Teman kita pemberani nih. Kita mau bilang, kamu pemberani. Itu pakai haqiqah mujarradah, datar biasa aja. Terus misalkan kita mau bilang ke dia pakai tasbih, ya udah. Anta kal asad fil jur'ah. Jur'ah tuh sama kayak syuja'ah ya. Syaja'ah gitu. Nah berarti kalau kita menyamakan itu ada rukunnya. Anta, kamu ya kamu gitu. Jadi kamu kita samakan dengan singa. Sama-sama, jadi harus ada kesamaannya ya. Masa kita mau nyamain pemberani tapi kita nyamainnya sama kucing kan gitu kan nggak nyambung ya kan. Harus ada kesamaannya gitu. Dan simbol raja hutan pemberani itu singa ya kan, bukan kucing, bukan gajah, bukan ular gitu kan. Jadi memang ada simbol-simbol gitu. Ini kita tahu dari uruf ya. Kalau memang asad itu simbol keberanian ya kan. Jadi kalau kita nyamain orang pemberani pasti kita bilang apa? Kamu kayak singa kan gitu. Nggak tiba-tiba kamu kayak kelinci gitu kan. Nggak mungkin kelinci jadi simbol keberanian ya. Jadi harus ada wajah syibah, ada kesamaan antara kamu punya sifat pemberani, singa adalah simbol keberanian. Ya udah, sama-sama pemberaninya. Makanya rukunnya ada apa aja? Antanya atau aliyun ya di sini. Aliyun kalau asad bil jur'ah. Aliyun di sini musyabah, kafnya ada tuh tasbih, alat buat menyamakan kan. Kafnya bisa kaf, bisa mislu, bisa shibhu, gitu-gitu. Pokoknya yang artinya seperti, kayak, ya gitu lah kalau bahasa Indonesianya. Asadnya musyabah bih, fil jur'ahnya wajhu shibh. Maka di sini coba langsung lihat. Arkanuhu arba'ah. Musyabah, musyabah bih, ada tuh tasbih wajhu shibh. Itu pokoknya sesuatu kita samakan dengan sesuatu. Yang pertama musyabah, yang kedua musyabah bih. Seperti itu ada tasbihnya. Kesamaan antara keduanya wajhu shibh. Nah, di sini dari arkan yang 4 ini enggak semuanya harus disebut kok. Yang wajib disebut cuma musyabah bih. Soalnya maksudnya kita menyamakan sesuatu dan sesuatu tapi kita nggak nyebutin sesuatunya kan nggak bisa. Kamu kayak tiang, kamu kayak kamus, atau kamu kamus. Jadi nggak pakai kayak itu boleh. Jadi yang wajib disebut tuh musyabah bih. Dua lainnya yang ada tasbih sama wajib syibah nggak harus disebut. Oke, jadi selain ka di situ kan aliyun kal asad boleh, ka'anna ali asad boleh, ali mislu asad shibhu yuhki wa ma fi makna. Pokoknya yang maknanya kayak gitu-gitu semacam dia boleh jadi ada tasbihnya. Ini torof tuh maksudnya musyabah-musyababih nih yang harus disebut. Selain itu boleh enggak gitu. Contohnya nih, mahduful adah berarti enggak nyebutin ada tasbihnya, langsung aliyun asadun jur'ah. Atau enggak nyebutin wajhu syibahnya, langsung aliyun kal asad. Atau enggak nyebutin dua-duanya, enggak nyebutin wajhu syibah sama ada tasbih, langsung aliyun asad. Itu disebut dengan tasbih balik, ya yang jim nih. Oke, fahimtum? Udah ya tasbih ya. Kita sering kok sehari-hari ada teman kita pinter banget kata-katanya, mufradatnya, kamu kayak kamus gitu ya. Udah itu udah jadi tasbih, antakal komus, ya kan. Terus kalau kita bilang kamus berjalan, nah itu udah jadi majas. Kita nggak
mengatakan kamunya lagi kan langsung, wah ada kamus berjalan berarti udah jadi majas. Karena secara akal logis nih nggak mungkin kamus punya kaki, kakinya tik 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 jalan gitu kan. Makanya tasbih itu apa? Bayan anna syai'an syaraka goirohu. Jadi misalkan kita punya teman kita kan Anta tadi. Syai'nya yang pertama tuh antanya itu. Syaraka goirohu dia punya kemiripan atau kesamaan dengan yang lain. Ya udah karena dia sama-sama tinggi, sama kayak tiang, sama kayak jerapah gitu kita bilang. Biwasbihi bi'adatin malfudoh au malfudoh. Dengan kata kaya atau sepertinya itu boleh tersebut, boleh enggak tersebut. Boleh tersirat, boleh tersurat. Oke, fahim tuh. Ada yang mau ngasih contoh tasbih? Ada yang mau kasih contoh tasbih? Ada. Oke, coba. Paham tak? Qalbuhu kal hijarati qaswatan wa salabatan. Tamam. Jadi musyabahnya kolbuhu, hatinya dia gitu kan. Kal hijaratan Kafnya ada tuh seperti batu. tasbih kan. Seperti musyabahnya berarti yang Kal hijaratan. hijaroh gitu. Jadi karena hatinya tuh seperti batu, sama-sama keras. Kita tahu kalau batu tuh keras ya kan. Nah, terus kamu ini kita samakan dengan batu. Ya udah sama-sama keras gitu. Oke, tamam, sahih. Gitu ya. Misalkan kita mau bilang nih, wah ada teman kita dia misalnya dia tasurun nadirin nih enak banget dipandang terus gini. Kamu bagaikan mawar, misalnya gitu. Udah jadi tasbih juga itu. Kamu bagaikan mentari pagi, menyinari, gitu-gitu lah. Pokoknya kalau bagaikan seperti gitu, itu udah jadi tasbih ya. Oke, sekarang kita masuk ke anwa'ut tasbih salasah. Jadi nanti kita akan bahas tasbih tamsil, tasbih dimni, dan tasbih maklub. Pertama tasbih tamsil dulu. Kita agak ngebut karena kemarin nggak jadi kelas. Tasbih tamsil di sini namanya juga tamsil. Tamsil itu udah kayak satu kisah gitu loh. Kalau tadi kan kita cuma menyamakan satu kata dengan satu kata. Kamu satu kata, singa satu kata, hatimu satu kata, satu hal gitu loh. Jadi hatinya di sini tuh nggak kita ceritakan kenapa hatinya yang lagi apa atau gimana gitu, nggak, cuma satu kata, mufrad gitu ya. Hatimu kayak batu gitu, batu juga satu kata. Nah kalau tamsil di sini ada ceritanya gitu, jadi ada kisahnya gitu. Jadi kita menyamakan kisah dengan kisah gitu. Nggak bisa kita satu kata dan satu kata kayak sebelumnya tadi. Jadi kalau tamsil itu harus satu cerita, satu kisah. Kalau kita potek nanti nggak maksudnya nggak nyampe gitu. Contohnya nih gini. Masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya kama salil ankabut ittakhadat baita. Berarti di sini apa? Alladzina takhadu min dunillahi auliya, yaitu orang-orang yang pokoknya mereka menyekutukan Allah gitu ya. Jadi mereka tuh mengambil sekutu selain Allah, berarti kan mereka orang yang syirik gitu. Itu orang kafir kan berarti kan. Sama kayak apa? Laba-laba. Nah kita nggak bisa kayak orang kafir kayak laba-laba. Satu kata sama satu kata. Nggak bisa. Emang orang kafir kayak laba-laba? Enggak. Tapi harus ceritanya laba-labanya lagi kenapa gitu. Oh laba-labanya itu yang lagi itahodat baita. Laba-labanya itu maksudnya yang lagi bikin rumah. Kan orang kalau minta pertolongan, orang kalau mau bikin rumah, tadi kan orang yang minta tolong kecuali dengan Allah gitu kan maksudnya. Ittakhadhu min dunillahi auliya. Terus kayak laba-laba yang lagi bikin rumah. Bukan laba-laba yang lagi tidur, lagi makan, lagi jalan-jalan, enggak, yang lagi bikin rumah. Orang kan kalau bikin rumah untuk berlindung, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan, nggak kedinginan gitu kan. Nah, laba-laba apa coba kalau bikin rumah? Rumahnya kayak gimana rumah laba-laba tuh? Coba kalian berimajinasi dulu. Rumah laba-laba kayak apa? Kayak apa, ayo rumah laba-laba? Jaring ikan, Ustazah. Jaring, terus itu kuat nggak kira-kira? Nggak kuat. Nggak kuat. Padahal orang kalau bikin rumah biar apa? Tempat perlindungan. Tapi rumah laba-laba bisa nggak buat tempat perlindungan? Tidak. Nggak. Ya, sama aja kayak tadi orang-orang minta pertolongan tapi bukan ke Allah. Bukannya mereka dapat pertolongan malah tambah kayak rumah laba-laba itu. Ada angin dikit ya, apa kita sentil dikit udah lenyap ya kan? Makanya jadi kita menyamakannya apa? Syabbahallahu ta'ala halal kafirin hina tamadu fi nusra ala asnamihim. Jadi orang-orang kafir yang mereka itu
bersandar atau mereka itu kalau minta tolong ke asnam, ke berhala-berhala mereka. Sama kayak Ankabut yang lagi apa? Nasajat min huyutiha, yang dia tuh membuat rumahnya dari jaring-jaring yang doifah, yang tipis banget, cepet rapuh. Dan itu dijadikan apa? Baitan laha layal bas antumazikohu rih fayatalasya. Kalau dari ada angin dikit aja, dia langsung apa? Ya talasya, langsung lenyap rumahnya. Falaisal muraduna tasbih kufar bilang kabur. Jadi salah kalau kita bilang kayak tadi kan antakal asad, benar mufrad ke mufrad itu tasbih yang mufrad, tasbih biasa. Tapi kalau tasbih tamsil kita nggak bisa ngomong kayak orang kafir kayak laba-laba. Ya nggak paham, kok bisa orang kafir kayak laba-laba? Emang kenapa? Mirip mukanya gitu, kakinya, badannya enggak, warnanya enggak juga. Rumahannya mirip. Enggak nyampe gitu kan. Jadi kita harus bilang orang kafir kan mereka tuh orang yang minta tolong enggak ke Allah gitu loh, malah ke berhala mereka, punya yang menyekutukan Allah gitu. Kan orang kan kalau bersandar ke minta pertolongan itu kan ke yang lebih kuat gitu kan. Nah, sama aja kayak laba-laba kalau mau bikin rumah maunya tempat perlindungan tapi malah rumah laba-laba kena angin dikit rapuh, lenyap gitu kan, udah rusak. Ya udah kayak gitu. Jadi kita harus cerita gitu laba-laba yang lagi kenapa, orang kafir lagi kenapa gitu. Kalau yang tadi mufrad nggak perlu, langsung aja antakal imat, antakal jirofah, antakal asad, selesai udah bisa difahami gitu. Kalau yang tamsil itu harus cerita dulu kenapa angkabutnya, pas lagi kenapa gitu. Bukan angkabut yang lagi makan, lagi tidur, lagi jalan-jalan, enggak, yang lagi bikin rumah. Dan kita berimajinasi dulu rumah angkabut kayak apa gitu. Oke, tamam? Makanya di sini apa muradnya? Tamsilu halihim fiktirarihim bihimayatil asnam. Jadi orang kafir itu kalau mereka itu maunya berlindung di asnam di berhala-berhala itu, iyahuma ajizia, namanya berhala kan nggak punya kekuatan apa-apa, malah berlindung di batu kayak gitu ya kan. Wahalul angkabut fitashbihiha fitasabutiha bibaitiha alwahin. Sama aja kayak angkabut laba-laba yang lagi bikin rumah, tapi rumahnya itu wahin, rumahnya itu lemah banget gitu dan nggak akan bisa bikin perlindungan buat mereka. Fahim tuh mudah ya tasbih tamsil ya. Jadi kan harus Alhamdulillah. menjelaskan musyabahnya yang mana panjang, musyabahnya yang mana panjang juga. Oke, musyabahnya di sini apa? Halul kafirina hina tabadu fin nusrati ala asnami bihalil ankabut. Ala asnamihim titik. Musyabahnya apa? Halul ankabut nasajas min huyutiha dha'ifa baitan laha layat bah antumazikohu rifatalasya. Tuh. Oke, jadi kaidahnya di sini yusama tashbih tamsilian idza kana wajhu syibah surah muntaza'ah min muta'addid. Maksudnya satu rangkaian kisah bukan mufrad tapi muta'addid. Nah, jadi ada beberapa kata gitu kan. Yusama tashbih murakkab. Kenapa murakkab? Karena nggak cuma kita tasbihkan satu kata dan satu kata. Murakkab kan tersusun. Jadi ceritanya Ankabut kita samakan dengan ceritanya orang kafir. Banyak loh di Quran, contohnya ini nih. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro. Musyabahnya yang mana? Hayo. Keledai. Musyabbahnya Keledai kayak masa apa? dulu di Taurata. Oke, jadi musyabahnya benar ya tadi ya. Yaitu orang-orang yang mereka tuh dikasih Allah gitu loh, hidayah kitab Taurat. Tapi nggak diaplikasikan kehidupan sehari-hari, nggak dipahami dan digunakan gitu loh. Ya cuma dibaca aja atau malah mereka cuma capek-capek baca atau ngafalin tapi nggak digunakan untuk jadi petunjuk hidup gitu. Itu sama aja kayak apa? Himar, keledai, ya bukan salah, bukan kedelai ya. Keledai, yahmilu asfaro coba. Keledai itu kalau kan keledai itu dia gunanya tuh bawa barang dari sana ke sini ke sana gitu ya. Mereka bawa asfar, sufur-sufur tuh buku-buku yang itu termasuk kitab suci juga ya, asfar itu. Yang isinya petunjuk buat hidup gitu lah. Tapi keledai kan nggak bisa menggunakan asfar yang dia bawa. Dia cuma dapat apanya doang, capek. Keledai itu cuma bawa barang, tapi nggak tahu seberapa berharga barang yang dia bawa, ya kan? Ya kayak gitu. Kalau kita udah dapat buku petunjuk, tapi kita nggak pakai, gitu. Itu ya. Jadi kan cerita juga, nggak bisa kita bilang kayak ahlu kitab kayak keledai. Loh kenapa? Kok jadi kayak keledai? Mukanya mirip ya? Enggak kan? Gitu. Sifatnya apa-apanya enggak. Karena ahlu kitab itu mereka dapat kitab petunjuk
huda lil hayah, tapi nggak dipakai. Sama aja kayak apa? Himar yahmilu asfaro. Himarnya bukan yang lagi tidur, lagi baringan, lagi makan, lagi apapun enggak. Tapi yang dia lagi apa? Yahmilu asfaro. Oke, atau yang banyak ini ya juga dan lain-lain nih. Fahimtum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tasbih dimni. Nah, tasbih dimni itu tasbih yang tersirat. Nah, maksudnya apa? Kalau dari tadi kita jelas mana musyabah, mana musyababihnya. Tapi kalau tasbih dimni kita kayak nyindir gitu, karena kita menyamakan dengan sesuatu, tapi nggak secara sorih gitu loh. Contohnya nih gini. Ini ada ceritanya dulu nih. Ja'aka rajulun harimu. Ya, yabtagi an tu'allimahu sharf. Misalkan nih, kalian lagi di rumah di ruang tamu. Ada yang ketok pintu, dia udah kakek-kakek tua renta. Terus kakek-kakek tua renta tuh tahu kalau kalian mau ke Yaman, ya kan ceritanya. Berarti bisa bahasa Arab. Terus dia minta apa? An tu'allimahu sharf. Minta kalian ngajarin kakek yang tua renta itu, yang udah sering pikun, yang udah loading lah pokoknya ya. Minta diajarin sorof. Wa arata sarfahu. Terus kalian ya keberatan lah. Ya kali, sorof kan igohnya banyak. Belum yang mazid, belum yang mujarot, belum yang mujarot sulasi, rubai, belum yang mazid biharfin, biharfaini, bisa sati aruf, belum yang sigoh masdar yang banyak karena simai, dan lain sebagainya. Bayangin kakek tua renta datang ke rumah kalian mau belajar sorof. Nah, kalau kita mau pakai tasbih yang biasanya, yang kayak tadi-tadi, kita bilang, al-harim kahatob mah masakoi talatusmir. Orang yang udah tua itu bagaikan ini loh, hatop, apa kayu yang biasa buat kayu bakar itu kan kayu yang udah Lapuk. kering, udah nggak bisa tumbuh. Ya udah apa lapuk ya? Kayu yang buat kayu bakar yang udah nggak bisa tumbuh daun akarnya lagi itu loh. Apa sih bahasa Indonesia? Itu kayu ya, hatop itu ya. Jadi kayu yang buat kayu bakar itu, kalau kita siram, kita pupuk, udah nggak bisa lagi numbuh akarnya ya kan. La yusmir, nggak akan, akarnya aja nggak ada, apalagi mau berbuah gitu. Nah ini kalau kita pakai tasbih yang sorih, yang kayak tadi-tadi, yang biasanya kayak antakal asad, antakal imat gitu. Nah tapi kan nggak enak kita mau ngomong kakek-kakek pakai tasbih yang sorih kayak gini. Coba bayangin deh kakek-kakeknya, kayak orang yang tua itu kayak kayu bakar yang kalau udah disiram capek-capek pun dia nggak ada lagi buahnya, nggak ada lagi bisa berbunga, berbuah, ada daunnya nggak ada lagi gitu kan, nggak enak ngomong kayak gitu kan. Nah kita bisa pakai tasbih yang dimni ini yang kedua. Nah, kita bilang ke kakeknya, al-harim la yata'alam hal sami'ta hataban atmar. Jadi kita gituin. Kayak orang yang kayak kakek-kakek itu sudah bukan masanya lagi belajar sorof, apalagi sorof lagi di sini. Jadi kalau mungkin belajarnya tentang ilmu agama, oke ya. Di sini contohnya sorof ya. Kalian fokus ke sorofnya nih. Memang belajar itu kan nggak kenal usia, tapi kalau sorof ya mikir kayak gimana belajar sorof umur 60 tahun gitu misal. Kayak al-harim la yata'alam kita bilang gitu. Kakek yang udah tua kayak kakek ini tuh udah bukan masanya belajar sorof lagi. Hal sami tahataban atma. Kakek pernah dengar nggak ada kayu bakar yang bisa berbuah lagi? Nah gitu loh. Jadi ini kita tuh kayak tasbih, mentasbihkan kakeknya itu dengan hatob, tapi tersirat aja gitu loh. Nah, gitu ya. Contohnya tadi itu hal sami tahataban atmar, au sohor layan put, au kitabah alal ma'layat latasbut. Pernah dengar nggak kayak kalau nulis di atas air itu langsung hilang latasbut gitu ya. Gitu. Ini disebut dengan tasbih dimni. Karena kita nggak ngomong al-harim ka gitu enggak. Tapi kita ngomong, pernah dengar nggak kayak nulis di atas air itu susah, nggak akan, pokoknya cuman nulis bentar terus hilang gitu loh. Apa sih bahasanya itu? Cuma kita kayak ada air, kita obok-obok bikin tulisan gitu. Itu kan ya nggak akan bisa dibaca lagi habis itu kan. Kayak gitu ya. Tamam? Fahimtum? Jadi kayak gitu, kita nggak pakai tasbih sorih. Mana musyabahnya, mana musyababihnya? Ada, tapi tersirat gitu loh. Jadi di sini nggak ada yang al-harim ka, kayak yang nomor 1 tadi. Enggak, kita bilang hal sami'ta hataban asmar gitu. Kan lebih lembut jadinya. Jadi ada beberapa sikon nih, kalau kita mau mentasbihkan itu
pakai nyindir gitu, terus disebut dengan tasbih dimni karena itu kayak kurang tepat lah pakai tasbih sorry. Atau kalau enggak ya memang kita nggak mau pakai tasbih sorry, emang mau pakai tasbih dimni gitu. Maka kaidahnya tasbih dimni di sini adalah tasbih la yudhu fihi musyabbah wal musyabbah bi fi surah min suwari tasbih al ma'rufah. Jadi musyabbahnya tuh nggak kita letakkan di kayak tasbih-tasbih sebelumnya gitu. Bal yulmahani, tapi tersirat fitarkib dalam susunan kalimat tadi itu. Oke. Mafhum ya, jelas kok tasbih dimni itu mudah. Sekarang kita ke tasbih maqlub. Apa artinya maqlub? Masum yal qalbu qalban ila litaqallubihi, apa tuh artinya? Jadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bih. Oke, tamam, itu takrifnya ya. Jadi maklub itu arti bahasanya kebalik ya kan. Makanya masum yal qalbu. Tadi Anda bilang apa? Hati itu nggak diberi nama hati kecuali karena emang dia itu punya sifat suka berbolak-balik gitu kan. 1 detik iya, 1 detik enggak, 1 detik iya enggak misalnya gitu. Karena memang hati seperti itu, makanya ada doa yang sabit qalbi ala dini ya Rabb misalnya gitu kan. Nah, apa sih maksudnya tasbih maklub ini? Tasbih yang kebalik itu kebalik apanya? Jadi gini, kalau kalian nanya, tadi kalian gak ada yang nanya sih. Gimana sih cara nentuin musyabah bih misalnya gitu? Jawabannya gini, musyabah bih itu yang sifatnya lebih kuat, sifatnya lebih di atasnya dari musyabah. Contohnya nih waktu kita nyamain, kamu kayak singa. Ya sama-sama pemberani, tapi keberanian singa tuh lebih daripada kamu sebenarnya. Jadi musyabah bih itu yang sifatnya lebih kuat. Kayak kamu kayak tiang lebih tinggi sebenarnya. Kamu kayak jerapah sebenarnya lebih tinggi. Kamu cantik ya bunga mawar, sebenarnya bunga mawar lebih cantik gitu. Jadi sifatnya musababi itu yang aqua. Nah, kan gitu caranya. Nah, kalau maklub, jadi kan tadi kayak gitu ya caranya ya, musyabah sama musyababi sama-sama punya sifat nih wajhu syibah. Tapi sifat yang dimiliki musyababi dia pasti yang lebih kuat gitu. Nah, kalau maklub berarti kita tuker. Kalau tadi ceritanya yang tasbih biasa itu kamu kayak singa yang kayak kamu, berarti itu lebih ngena banget sifatnya. Kayak kita mau menekankan kamu pemberani banget gitu. Sampai bukan kamu yang kayak singa, tapi singa yang kayak kamu gitu. Bukan kamu yang kayak jerapah yang kayak kamu gitu. Itu lebih dalam lagi maknanya gitu. Itu disebut dengan tasbih maklub. Makanya di sini apa? Khadduhu kalwardi. Jadi kan ini yang biasa kan, duhu kalwardi. Itu tasbih asli, tasbih biasa. Karena kan pipinya tuh kemerah-merahan kayak bunga mawar merah. Khadduhu kalwardi. Tapi sebenarnya mawarnya merah, merahnya mawar merahnya mawar itu lebih merah daripada pipinya dia gitu kan. Nah, di sini kalau kita pindah lagi bukan hodduhu kalwardi tapi wardun kahodihi. Jadi mawar merah yang kayak pipinya dia. Nah, itu berarti maknanya lebih dalam. Nah, contohnya di sini al-wardu yuhki hodduhki sama kayak yushbih. Jadi wardu bunga mawar merah itu mirip kayak pipinya dia gitu loh. Ya, di sini disebut dengan tasbih maklub. Makanya tasbih maklub itu ja'lul musyabbah musyabbahan bi biddiai ana wajasyibu fihi aqwa wa adhar. Jadi kayak kita iddia aja, pura-pura kita ngakui kalau misalkan sifat yang ada di orang yang lagi kita puji atau orang yang lagi kita samakan itu dia seakan sifatnya tuh aqwa wa adhar, lebih kuat atau yang lebih dohir gitu. Ya, jadi bukan kamu yang kayak kamu, tapi malah kayak kamu gitu. Fahim tum? Mudah ya tasbih ya. Insyaallah. Ini balagotu tasbih. Dia kita tahu nih, kita menyamakan apa dengan apa kesamaannya. Udah gitu aja, mudah. Nah, kalau tadi, jadi kita agak ngebut ya karena kemarin nggak ada. Kalau tadi kita menyamakan sesuatu dan sesuatu kamu kayak kamus. Itu masih makna hakiki. Kamu ya emang kamu yang kita maksud. Kamus ya kamus yang isinya kosakata itu yang kita maksud. Jadi itu masih hakikoh, tapi hakikoh musyabahah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke yang namanya majas. Berarti kita udah pergi, udah selesai pembahasan hakikoh. Berarti di sini kita harus nyari lafadz ini nggak bermakna hakiki lagi, tapi bermakna majas. Kenapa kita bisa gitu loh milih kalau ini maknanya lebih cocok jadi majas? Karena secara akal dia nggak mungkin lagi makna hakiki. Contohnya kayak kamus berjalan. Nah, kamus di sini nggak mungkin lagi makna hakiki, tapi maknanya pasti majazi gitu loh. Jadi di sini tuh yang namanya majas dia harus apa? Lafadz yang
pakai makna lain ya. Ustumila fi ghairi maknahu al asli. Jadi kita punya lafadz nih. Lafadz ini pasti bisa punya makna hakiko dan majaz. Contohnya mentari gitu ya, matahari. Matahari itu bisa aja artinya benda langit yang itu makna hakikohnya. Tapi kalau makna majaznya, misalkan kita mau bilang perempuan yang cantik yang kayak mengalihkan duniaku misalnya gitu ya. Itu kan kayak matahari gitu. Yakni gitu, orangnya bermakna gitu. Hari kalau nggak ada matahari kan juga maksudnya kehidupan kita kalau nggak ada matahari, jadi matahari itu kayak sesuatu yang berharga gitu ya, atau yang bagus gitu. Berharga. Jadi bisa aja satu lafaz tuh punya dua makna kan, yang hakiki atau yang majazi. Nah, ketika kita udah masuk ke dunia majaz, berarti karena emang nggak mungkin lagi kita maknai dengan makna hakiki gitu. Makanya majaz di sini apa? Lafdun ustumi lafigui rima nahu al asli ma'a korinah mani'ah min irodati maknal hakiki. Nah ini loh. Kalimatun ustumi lafigui rima wudi'at lahu. Wudi'at lahu itu maksudnya yang dalam kamus ya. Jadi ada kalimah nih, ada satu kata. Ustuk milat dipahami atau dipakainya itu. Figoi rimawu diatlahu. Dengan makna yang selain makna yang biasanya dipakai secara hakiki. Li alakoh, harus ada alakohnya dulu. Jadi ada kaitannya gitu. Misalkan kita bilang ada bunga di tepi jalan tersenyum kepadaku gitu. Misalkan nih. Nah, bunga di tepi jalan yang tersenyum itu nggak mungkin lafadznya hakiki, pasti dia majazi. Jadi dia udah ustuk milat figuri mawudiat lahu. Dan harus ada alakohnya. Kok bisa kita nyambungin bunga yang tersenyum itu sama kayak perempuan cantik yang sedang tersenyum misalnya gitu. Ya karena ada alakoh musyabaha, karena mirip gitu loh. Karena kita sudah mentasbihkan dulu, tapi musyabahnya nggak kita sebut ya kan. Jadi salah satu rukun dari tasbihnya kita hapuskan, langsung kita pakai bunganya itu langsung gitu. Dan harus ada kaitannya. Jadi nggak mungkin kayak kita mau menyamakan perempuan cantik yang tersenyum tadi, ya kan? Bunga yang tersenyum kepadaku tadi itu, tapi kita bilangnya malah semut yang tersenyum kepadaku gitu. Nggak nyambung gitu. Jadi harus ada alakohnya, harus ada kaitan antara lafadz, makna yang kita pakai, dan makna yang tadi yang hakiki asli tadi. Dan harus ada apa? Korinah tamna'u min iradati maknal hakiki. Harus ada korinah tuh embel-embel gitu loh, kata-kata setelahnya. Jadi nggak bisa kita kayak bunga selesai. Kita mau bunga ini mana majas pokoknya nggak bisa. Harus ada korinahnya. Korinahnya tadi apa? Contohnya kayak tersenyum. Karena bunga tuh nggak bisa tersenyum gitu. Harus ada korinah, harus ada embel-embel kata-kata setelahnya yang tamna melarang min iradati maknal hakiki. Kalau itu nggak mungkin lagi mana hakiki gitu. Contohnya nih, kayak asad ya. Kalian tahu asad singa nih. Waktu Anda bilang ro'a itu asad fil gobah. Itu maknanya hakiki atau majazi? Majasi. Asad fil gobah. Asad fil gobah. Ro'a itu asad fil gobah. Gobah itu artinya hutan, forest. Fil gobah. Hakiki. Coba kalau Anda bilang sama kalian, ro'a itu asad yahtub ala mimbar. Asad yahtub berhutbah ala mimbar. Berarti maknanya hakiki apa majazi? Majasi. Majazi. Kalian tahu dari mana bedain kalau tadi asad fil gobah itu hakiki, asad yahtub ala mimbar itu majazi? Tahu dari mana? Karena maknanya singa itu pasti di hutan, nggak mungkin di mimbar. Iya, karena kalau Singa udah itu, tahu singa itu bukan di mimbar, berarti itu harus ada apa? Ala mimbar itu adalah korinahnya. Kata-kata yang apa bikin kita mikir nggak mungkin itu makna hakiki. Bahasa Arabnya korinah tamna'u min iradati maknal hakiki gitu. Jadi gara-gara ada kata-kata ala mimbar itu gitu. Makanya kita kalau mau pakai majas itu nggak bisa satu kata doang, harus ada korinahnya gitu. Korinah tamna yang melarang kita, nggak mungkin ini singa asli yang apa singa yang raja hutan itu yang binatang buas yang ala mimbar tuh nggak mungkin gitu. Logika kita tuh ngomong itu nggak mungkin makna hakiki gitu loh. Gara-gara ada kata-kata ala mimbar. Kalau nggak ada kata-kata ala mimbar, anak bilangnya fil gobah, kan itu belum ada korinah yang tamna min iradati makna hakiki. Ya udah itu berarti makna hakiki aja. Kalau emang asad fil gobah itu ya emang dia tempatnya fil gobah yaitu makna hakiki gitu. Pahim tum? Itu yang menjadi korina yang mana ya? Ala mimbar.
Oh, nonsense. Karena itu untuk menghilangkan dari makna hakikinya kan, Zak? Iya, untuk melarang gitu, tamna. Karena kalau nggak ada korinahnya, ya udah maknanya hakiki aja gitu kan. Orang masih mungkin mana hakiki, kenapa ke majazi? Kan dia kan ke majazi karena nggak mungkin hakiki lagi gitu. Bunga yang tersenyum itu juga nggak mungkin bunga asli karena bunga asli nggak bisa senyumin kita, ya kan? Nah, bunga yang tersenyum di sini maksudnya ada orang yang senyum ke kita dan orangnya itu cantik kayak bunga gitu misalkan. Kayak gitu ya. Nah, kalau kalian udah tahu majas nih, kalau dia itu udah kalimat ustumilat figuri mawudiyat lahu li ala kotin ma'akorinatin tamna umin irodatil maknal hakiki. Wahwa nau'ani. Tuh, nggak sampai di sini doang. Majas itu ada dua macam. Namanya majas bil isti'aroh dan yang kedua majas mursal. Apa bedanya? Cuma bedanya gini doang. Ingkanat alakoh musyabahah. Nah, berarti kalau majas itu takrifnya gini. Kita ulangin majas lugawi tadi. Kalimat tunustum minat figuri mawudiyat lahu li alakoh. Kalau alakohnya musyabahah, berarti dia isti'aroh gitu loh. Jadi tarifnya sama nih. Kalimatun ustumilat figuri mawudiyat lahu li alakotin musyabahatin ma'akorinatin tamna'um min irodati maknal hakiki. Jadi kalau ada alakohnya itu musyabahah karena mirip gitu. Berarti itu namanya isti'aroh masuk babnya. Kayak tadi yang barusan kita kasih contoh kayak asad ala mimbar, zahroh tata basam gitu-gitu. Itu udah pasti isti'aroh karena alakoh antara Zahroh sama Mar'ah Jamilah musyabahah. Asad sama Rajul Suja musyabahah juga gitu. Contohnya di sini ro'a itu asad dan fil ma'rokah. Saya ngelihat singa yang lagi perang fil ma'rokah. Nah, singa yang perang di sini kan Asadullah, ya kan? Nggak mungkin singa beneran karena yang biasanya hewan yang ikut perang kan kuda gitu kan, bukan singa gitu. Jadi singa di sini udah ada korinah yang fil ma'rokah itu jadi korinahnya yang tamna min irodatim anal hakiki. Nah kalau majas mursal berarti alakohnya goiru musyabahah. Ingkanat alakoh goiru musyabahah. Contohnya nih, was alil koryah. Apa arti dari was alil koryah? Apa sih yang dimaksud? Emang kita bisa ya secara akal nih. Kita nanya ke desa, terus desa punya mulut, punya lisan yang jawab pertanyaan kita. Bisa nggak? Ada yang dibuang, Zak. Iya, jadi koryah itu aslinya ahlul koryah gitu. Misalkan kalian nanya ke anak nih, sudah ini tuh balagoh kita baca sampai kapan? Tanya maktab, misalnya kayak gitu. Maksudnya bukan tanya maktab gitu loh. Tapi tanya orang yang dalam maktab di kantor. Jadi bukan tanya kantor, tapi tanya orang yang di dalam kantor. Jadi koryah sama ahlu koryah, maktab sama ahlu maktab, misalkan gitu. Nah di sini penduduk desa sama desa tuh nggak ada musyabahah. Apa kesamaannya nggak ada? Karena dia majas mursal. Ya, jadi kalau alakohnya musyabahah isti'aroh, kalau alakohnya gue musyabahah namanya majas mursal. Pahim tum? Insya Allah. Ya gitu ya. Karena nggak ada kesamaan ya sama Korea Halo Korea. Adanya dia alakohnya tempat nanti. Oke, sampai sini udah paham isti'aroh ya. Besok kita lanjut ini langsung contoh-contoh isti'aroh. Karena nanti isti'aroh panjang banget. Ada isti'aroh murasyaha, mujarrodah, mutlaqo, tasrihiyah, makniyah, asliyah, tabaiyah gitu. Ini ya tadi kaidahnya ya. Kalimatun ustumilat figuri mawudid lauli ala qatil musyabahah. Tinggal nambahin kata-kata musyabahah aja tadi dari tarifnya majas. Gak usah ngafalin baru lagi. Tinggal nambahin musyabahah gitu. Makornatin tamna'u min irti maknal asli itu makna hakiki. Itu ya. Besok hari Kamis insya Allah kita akan belajar isti'aroh min haitsu dzikri musyabah bisa musyabahnya yaitu tasrihiyah makniyah, kemudian isti'aroh murasyah mujarradah mutlaqah, kemudian asliyah tabaiyah. Kemudian pertemuan hari Jumat udah kayak ujian lagi ya. Ini murasyah mujarradah mutlaqah. Kemudian minggu depannya kita akan belajar majas mursal dan isnad majazi. Oh ini ada istiaroh tamsiliyah, dia lupa. Istiaroh tamsiliyah. Kemudian baru majas mursal, isnad majazi. Yang lokawinya tuh? Yang mana? Lokawi.
Ini lugawi. Isnad majazi itu maksudnya lugawi. Lugawi yang tadi isti'aroh, majaz mursal itu lugawi. Kalau yang ini yang akli nih, majaz akli. Jadi disebutnya kalau nggak lugawi akli. Nah di kitab ini pembagiannya cuma isti'aroh, majaz mursal, isti'aroh tamsiliyah dan lain-lain. Nah kemudian kalau yang bukan lugawi yang ini majaz akli atau isnad majazi di halaman 96. Baru habis itu masuk kinayah, selesai deh ilmu bayan. Mudah kan balagoh, cepat selesai lagi. Habis kinayah baru kita masuk di ilmu badi. Ya. Jadi insya Allah ilmu badi itu pekan keempat. Karena ilmu badi paling 2 pertemuan selesai. Tamam, fi soal.